Puji Tuhan. Ya, kita tahu bahwa 3 bulan kita tidak bertemu, mungkin tidak bertatap muka, mungkin hanya chatting lewat WhatsApp atau lewat ya aplikasi yang lain. Tapi sekarang kita bertemu. Puji Tuhan. Yang tentu saja 3 bulan ini usia kita bertambah. 3 bulan ini keadaan ya mungkin ada yang berubah. Tapi puji Tuhan, sebenarnya bukan usia yang bertambah. Tapi lebih dekat kita menghadap Tuhan. Seperti firman Tuhan sore hari ini berbicara tentang lebih dekat. Keadaan kita sesungguhnya setiap hari itu lebih mendekat untuk mencapai akhir, sehingga kita boleh bertumpu dengan Tuhan. Hanya bagaimana akhir kita, nah itu yang belum tahu. Itu sebabnya setiap kali kita beribadah, kita dilatih supaya iman tetap kuat. Kalau kita mengakhiri langkah kita, kita tetap ada di dalam Tuhan. Karena itulah yang dikatakan pemenang. Seperti Rasul Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah menang sampai garis akhir. Sehingga dia katakan dia akan menerima mahkota kehidupan. Tapi dia katakan juga bukan hanya aku, tapi juga semua orang yang melakukan kehendak Tuhan. Termasuk saudara dan saya. Ya, selama 3 bulan ini, jemaat Polonia ya sudah kehilangan 2 jiwa, 2 orang kasih kita. Selama masa pandemi, di mana keadaan darurat, sehingga tidak banyak yang tahu. Tapi ada 2 kekasih kita yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Dalam usia baru 50 lebih juga, belum sampai 60. Karena memang usia tidak menentukan, tapi yang pasti lebih hari kita lebih mendekat kepada Tuhan. Kita lihat dalam Roma pasal yang ke-13, surat Roma pasal 13 ayat yang ke-11. Ya, kita lihat dulu Roma 13 ayat yang ke-11. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Amin. Kalau Bapak Saudara tanya kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah usianya banyak, itu sejak dulu ketika mengenal Tuhan pun, firman Tuhan sudah dikatakan bahwa Tuhan sudah hampir datang. Ya, saya juga masih ingat ketika guru-guru sekolah minggu saya di tahun 1965, ya, ketika saya mulai ikut sekolah minggu kan 1964, 1965, dan seterusnya. Itu guru-guru sekolah minggu katakan bahwa Tuhan mau datang. Nah, sekarang udah 50 tahun lebih. Mau datang. Nah, tetapi bagi kita yang percaya bahwa memang firman Tuhan ini tidak pernah berubah. Hanya pemikiran kita yang seringkali berubah, kurang mengerti apa yang Tuhan mau. Sehingga kalau merasa, 50 tahun yang lalu, bahkan kalau Bapak Ibu Gembala bersaksi mungkin lebih dari itu. Juga waktu itu dikatakan Tuhan mau datang. Tapi sampai sekarang belum datang. Ada banyak orang menjadi kecewa dan bahkan menjadi pengejek. Itu sebabnya firman Tuhan pada saat ini mengatakan bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sadar. Ya, kalau orang tidur kan nggak sadar. Seringkali orang lagi tidur itu suka diisengin. Dikasih garam mulutnya. Ya, suka dia iseng.
Ada yang iseng. Nggak sadar. Itu sebabnya dikatakan kita harus sadar bahwa zaman ini, saat ini, waktu sekarang ini adalah keadaan yang semakin kita menghadapi situasi yang sukar. Virus corona yang mewabah bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di negara Cina, tapi di seluruh dunia. Keadaan yang seperti ini dialami oleh seluruh umat manusia yang ada di dunia. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat juga mengalami hal yang sama. Tidak mampu untuk memerangi atau mengatasi masalah ini. Dengan teknologi yang tinggi, dengan peralatan tempur yang begitu canggih, virus tidak bisa digempur oleh bom atom. Itu sebabnya semua mengalami dampak yang sama, termasuk kita. Tetapi puji Tuhan, bagi kita ada harapan bahwa ketika kita harus mengalami semuanya ini, kita ingat akan firman Tuhan, kita sadar. Jangan sampai kita terus ketiduran. Tidur rohani, nggak ngerti zaman sekarang ini. Nggak ngerti keadaan yang sekarang ini. Sehingga kehidupannya selalu diisi dengan foya-foya, dengan keadaan-keadaan yang tidak berkenan. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat selanjutnya, ya, kita baca terus di dalam Roma pasal 13 ini, ayat yang ke-12, hari sudah jauh malam, telah hampir pagi, hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Berubah hidup kita. Kebiasaan-kebiasaan gelap, kebiasaan perbuatan-perbuatan gelap, apa itu? Perbuatan dosa, perbuatan yang sembunyi-sembunyi. Ya, kalau orang berbuat dosa kan sembunyi-sembunyi. Takut ketahuan ya. Suami takut ketahuan istri, istri takut ketahuan suami, anak-anak takut ketahuan orang tua, jemaat takut ketahuan sama Bapak Gembala. Sembunyi-sembunyi, itulah perbuatan gelap. Dan dikatakan, tanggalkan. Tanggalkan semua perbuatan-perbuatan gelap itu. Dan sebaliknya kita mengenakan perlengkapan senjata terang. Sebaliknya kehidupan kita harus terus terang. Terang terus. Karena itu yang Tuhan berkenan. Karena ada yang mengatakan, kalaupun kita sembunyi-sembunyi, apa yang kita sembunyikan satu kali akan terbongkar semuanya. Dosa yang masih tersembunyi saat ini, satu kali akan terbongkar. Daripada nanti terbongkarnya ketika Tuhan datang dan Tuhan kasih tahu, ini loh perbuatan kamu melalui buku kehidupan yang Tuhan bacakan, yang Tuhan perlihatkan bahwa kamu berbuat ini, dan kamu belum bertobat sehingga dosamu belum dibereskan, dosamu masih kau sembunyikan. Aduh, saat ini sudah terlambat. Dan waktu untuk sampai ke sana itu dikatakan sudah sangat dekat. Seberapa dekat? Kalau surat Yakobus katakan, dalam Yakobus pasal yang kelima, di sana dikatakan bahwa hakim itu sudah ada di ambang pintu. Berarti memang sudah sangat dekat. Hanya 3 selangkah lagi dia akan masuk dan menghakimi dunia ini. Siapakah hakim itu? Dialah Yesus Kristus. Karena dia akan datang menghakimi bumi ini. Menghakimi semua umat manusia kita yang ada. Siapa yang taat dengar-dengaran, siapa yang namanya masih tercatat di dalam buku kehidupan, dia akan menerima kehidupan kekal. Tapi siapa yang namanya tidak tercatat, ya dikatakan, aku tidak kenal kamu. Karena tidak ada catatannya. Dan kalau kita pun mau protes, Tuhan akan tayangkan, kasih tahu nih buku kehidupan yang lain. Buku di mana catatan perbuatan-perbuatan. Ada banyak hal yang belum dibereskan.
Ada hal-hal yang masih disembunyikan. Itu sebabnya melalui firman Tuhan pada sore hari ini dikatakan, tanggalkan perbuatan-perbuatan gelap itu. Kalau sudah terlanjur kemarin, mari kita lakukan, minta ampun. Tuhan itu setia dan adil. Dia tahu kita manusia ada banyak kekurangan. Dia tahu kita manusia seringkali salah. Itu sebabnya selama firman ini masih diberitakan, pintu pertobatan masih Tuhan buka. Kalau kita datang minta ampun, kalau kita datang bertobat. Yang menjadi masalah kalau orang sudah tahu dosa, dia simpan, dia sembunyikan. Mungkin keluarga tidak tahu, mungkin hamba Tuhan tidak tahu. Tapi ada satu pasang mata yang sangat tahu. Satu pasang mata yang tidak pernah ada satu pun, setitik pun perbuatan kita yang dia tidak ketahui. Semua terbuka di mata Tuhan. Jadi daripada nanti ketika kita menghadap penghakiman itu baru terbuka, lebih baik sekarang kita buka. Ya, kita tidak menganjurkan untuk buka aib di depan umum. Tapi kita terbuka di hadapan Tuhan. Berdoa minta ampun. Tuhan, aku telah melakukan perbuatan-perbuatan gelap. Sekarang aku tinggalkan, aku mau mengenakan perlengkapan senjata terang. Apa itu? Dalam ayat yang ke-13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Adakah hal-hal ini masih melekat? Adakah hal-hal ini yang masih belum kita tanggalkan? Ya. Pesta pora itu berarti ya, hanya setiap hari mau bersenang-senang tanpa ingat yang lain. Nggak ingat tetangga, nggak ingat orang lain, nggak ingat orang yang susah, bahkan dia nggak ingat Tuhan. Kalaupun ke gereja dia hanya formalitas. Nah itulah orang pesta pora. Dia hanya mau menyenangkan kedagingannya ini. Tidak pernah memperhatikan kehidupan rohaninya. Dan itu Tuhan katakan tanggalkan. Itu kemabukan. Ya. Mabuk ini bukan berarti hanya orang yang minum minuman keras. Tapi ada banyak orang mabuk kerja, mabuk harta, ya. Mabuk yang lain banyak. Kalau ada anak muda ada yang mabuk cinta dikatakan. Wah kalau udah mabuk cinta, udah lupa segala-galanya. Yang tidak seiman pun dia tabrak terus. Yang tidak berkenan kepada Tuhan, dia tabrak terus. Karena penuh dengan kemabukan. Dan orang yang mabuk itu nggak bisa diperingati. Tuhan katakan kita harus sadar, tanggalkan itu. Karena apa? Kalaupun dipukul, dia nggak akan rasa. Nanti saudara baca dalam kitab Amsal. Ya. Dalam Amsal pasal berapa itu? Ayat yang 2, pasal 20 kalau nggak salah. Dia kata kalau orang mabuk itu dipukul, dia nggak rasa. Dia nggak rasa sakit. Karena mabuk. Orang yang mabuk di hadapan Tuhan, ditegur, diperingati, disuruh tanggalkan segala perbuatannya, dia tidak rasa. Dianggap semuanya itu hal yang sepele. Nah, ini bahaya. Kenapa? Waktunya sudah semakin dekat. Tidak ada seorang pun yang tahu sampai kapan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajal kita akan berakhir. Tidak seorang pun yang tahu kapan Tuhan akan datang kembali untuk menghakimi. Tapi yang pasti waktu itu sudah semakin dekat. 3 bulan kita tidak bertemu, berarti 3 bulan kita sudah semakin dekat ke sana. Siap atau enggak siap? Yang pasti perjalanan hidup kita sudah semakin dekat untuk mencapai garis akhir. Hanya kita tidak tahu kapan garis akhir itu harus kita hadapi. Nah, celakanya kalau kita tidak ada persiapan.
kita masih dalam keadaan mabuk, kita masih ada dalam keadaan penuh dengan hawa nafsu, kita masih penuh dengan keadaan yang dikatakan di sini kan perselisihan, iri hati. Saudara, beda pendapat itu wajar. Namanya kita manusia punya pemikiran masing-masing, kadang-kadang beda pendapat, itu hal yang wajar. Tapi tidak sampai berselisih. Saling menyadari bahwa kita manusia ada kelebihan, ada kekurangan. Suami istri beda pendapat itu wajar, biasa. Tapi jangan sampai ada perselisihan yang tidak dibereskan. Apalagi iri hati. Nah, iri hati ini bisa ya seperti menjalar. Karena apa? Orang punya itu, dia ingin itu. Orang punya ini, dia ingin ini. Orang berbuat itu, dia ingin begitu. Dan itu namanya iri hati. Nah, itu sebabnya semua itu harus kita tinggalkan. Nah, gara-gara iri hati, banyak kali orang terlibat apa yang dikatakan di dalam ayat sebelumnya, dalam ayat yang ke-8. Nah, ini berkaitan. Ayat yang ke-8 apa katakan? Jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Gara-gara iri, kepingin orang punya mobil, dia paksakan untuk kredit. Baru bayar DP, sebulan 2 bulan macet kreditnya. Karena memang dia nggak mampu. Gara-gara iri hati, orang pakai handphone yang canggih, handphone yang berkelas, dia tidak mau kalah, dia beli dengan dari meminjam kredit. Baru sebulan 2 bulan, macet kreditnya karena memang nggak mampu. Kalau saudara ambil satu barang dengan cara mencicil, harus mempertimbangkan kemampuan. Apakah usaha, pekerjaan, penghasilan yang kita dapatkan akan mampu membayar sampai itu lunas. Kalau nggak, jangan dipaksakan karena iri ingin orang punya, terjadilah seperti ini. Apa nggak boleh utang? Ya ini di ayatnya mengatakan demikian. Jangan kamu berhutang apapun juga. Jadi kalau ada yang masih hutang, ya cepat-cepat dilunasin. Jangan sampai nanti ketinggalan Tuhan panggil kita masih meninggalkan utang. Ya seperti firman Tuhan dari pagi di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-4 ayat yang pertama tidak terbatas. Itu murid Nabi yang dikatakan hamba Tuhan, terlibat utang. Sampai mati utangnya masih ada. Warisannya untuk istri dan kedua orang anaknya adalah warisan utang. Menjadi masalah. Karena memang berhutang itu adalah awalnya dia senang karena mendapat. Tapi untuk membayarnya itu berat, akhirnya akan meninggalkan luka dan meninggalkan hal yang tidak menyenangkan. Apalagi sampai diwarisi kepada keturunan. Itu sebabnya di hari yang semakin mendekat akhir kehidupan ini, akhir dari zaman ini, kalau masih ada yang hutang, segera bereskan. Kalau ada yang belum berhutang, jangan paksakan berhutang. Jangan biasakan. Karena ada orang berhutang membiasakan diri. Dan ada beberapa yang di sini dikatakan, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, ini kadang-kadang tanda petik orang yang kebiasaan berhutang, dia mempergunakan kebaikan seseorang. Katakanlah Bapak Gembala yang selalu mau memberi, dia selalu mempergunakan kebaikannya. Kenapa? Om pinjam dulu, nanti bulan depan saya ganti. Bulan depan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun nggak diganti, Bapak Gembala dengan rela bilang, ya udah nggak usah diganti. Wah, senang dia. Nah besok-besok pinjam lagi.
Karena memang membiasakan diri demikian. Saudara, kalau seandainya seseorang dia berhutang, memang dia nggak bisa makan, kalau dia nggak punya uang itu dia nggak makan sama sekali, baru ayat 8 bagian B ini berlaku. Kita harus saling mengasihi. Tapi kalau utangannya buat beli handphone, buat bayar kredit motor, ya itu hal yang tidak perlu. Dalam Imamat pasal 25 ayat yang ke-35. Jadi kalau ada di antara kita yang suka ya, utang, ingat, untuk apa utang itu? Imamat 25 ayat yang ke-35. Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antara kamu, nggak sanggup bertahan untuk hidup ini, makan aja nggak ada. Maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup di antara kamu. Mengapa Tuhan katakan jangan berhutang tapi kita mengasihi? Kalau saudara nggak bisa makan, katakanlah nggak bisa makan sudah seharian, nggak perlu hutang. Gereja, kami akan beri. Bukan hutang, tapi memberi. Tapi kalau nggak bisa beli data, karena handphonenya ya dipakai selama ini, apalagi selama pandemi ya, di rumah terus, udah chattingan terus, udah pakai WA terus, wah boros di data. Lantas mau utang untuk beli data, itu nggak usah dikasih. Kenapa? Ya nggak pakai handphone pun nggak mati. Tapi kalau memang nggak bisa makan, ya, nah itu penting, kita bantu. Ya, saya ingat ada seorang remaja dulu, dia datang, dia mau pinjam, dia katakan, untuk bayar ujian. Besok hari Jumat akan ujian. Hari Kamis sore dia datang, pas kebetulan saya mau menjemput almarhumah istri saya, dan dia datang, dia bilang mau pinjam, nanti diganti. Berapa? Dari jumlah memang tidak terlalu besar, tapi dia katakan, kalau besok hari Jumat nggak dibayar, dia nggak bisa ikut ujian. Dalam keadaan terpaksa, dia mau pinjam. Tapi saya beri dengan cuma-cuma. Kenapa? Karena ini menyangkut masa depan dia. Kalau dia nggak sampai ujian, dia nggak lulus. Sama, kalau dia nggak sampai nggak bisa makan, dia akan mati. Itu perlu dibantu. Tapi bukan hal untuk membeli yang lain. Bukan untuk membeli materi dan hal-hal yang lain. Itu tidak perlu dibantu seharusnya. Kenapa? Karena memang kita semua harus sadar bahwa keadaan sekarang ini memang sukar. Itu sebabnya orang yang sadar ketika dia mengalami atau akan membutuhkan sesuatu, dia sudah mempersiapkannya. Katakanlah seorang yang masih kontrak rumah, kan tahu setiap hari itu waktu berjalan. Kontrak 1 tahun, pasti 1 tahun itu akan tiba saatnya. Kan sudah ada perjanjian kontraknya. Tanggal sekian selesai, harus diperpanjang. Tapi selama kurun waktu itu dia bermain-main, berfoya-foya dengan dana yang ada sampai waktunya nggak ada. Tinggal pinjem, itu mempermudah, menggampangkan masalah. Karena juga ada yang saya pernah tahu bahwa ada seorang ibu yang hamil, tapi dia masih berfoya-foya. Ketika ditanya, udah siap dengan tabungan? Nanti Tuhan adakan. Ketika kan tahu kalau hamil itu 9 bulan pasti perlu biaya untuk dikeluarkan itu anak. Emang itu anak nggak mau dikeluarkan. Nah sampai waktunya dia nggak ada. Karena memang selama itu dia anggap enteng, dianggap masalah itu bukan masalah, dianggap ya yang penting kalau ada dia pakai untuk yang lain dulu.
Tidak ada tabung. Ketika waktunya tiba, hanya tinggal bilang, Om pinjem. Ya, itu sebabnya kita dikatakan sadar bahwa waktu itu berjalan, hari sudah semakin mendekat hari akhir. Itu hal-hal yang duniawi. Tapi ada hal yang lebih penting lagi. Kalau kita bermain-main dengan waktu, kita tidak sadar bahwa waktu itu semakin dekat. Kita akan menyesal, dan penyesalan yang tidak akan ada gunanya lagi. Karena orang yang demikian dikatakan dia akan mengalami kertak gigi, yaitu penyesalan, sangat menyesal, tapi tidak ada gunanya. Puji Tuhan, itu sebabnya ya, apa yang dikatakan, hal ini harus kamu lakukan. Tadi sebagian dikatakan bahwa kita tanggalkan perbuatan gelap, tanggalkan segala dosa, untuk hidup di dalam terang Kristus. Kedua dikatakan, jangan berhutang. Hiduplah dengan apa yang kita ada. Tuhan menjamin, saya selalu katakan dari mimbar ini, kalau untuk makan aja nggak cukup, nggak bisa, pasti dia bukan anak Tuhan. Karena untuk urusan makan minum, Tuhan menjamin. Burung di udara, Tuhan jamin cukup. Bunga di padang, Tuhan jamin cukup. Ada pakaian untuk kita tidak dipermalukan. Hanya seringkali kita kurang karena gaya hidup. Itu sebabnya dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima dikatakan, jangan kamu menjadi hamba uang, cukupkan dengan apa yang ada. Tuhan menjamin sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kamu. Sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan. Raja Daud pernah bersaksi, dia katakan, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tapi tidak pernah aku melihat seorang yang berharap kepada Tuhan ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta sedekah. Ya, orang minta sedekah kan setiap kali dia minta kata belum makan. Siapa dia? Ya dari sebelah sana. Karena kalau dikasih pun dia selalu bilang alhamdulillah. Nggak ada yang bilang haleluya. Karena memang bagi urusan makan minum, bagi anak Tuhan itu Tuhan jamin. Kalau sampai ada seorang anak Tuhan sampai nggak makan, kelaparan, pasti ada sesuatu. Ada sesuatu yang nggak beres dalam hidupnya. Tapi kalau seorang anak Tuhan nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya handphone yang bagus, ya itu mah biasa. Ya, nah puji Tuhan. Nah, waktu semakin dekat, kita harus mempersiapkan diri kita. Nah, kita maju terus. Kita lihat di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat-ayat yang sudah sering kita lihat, ya semuanya mengingatkan bahwa memang waktu ini sudah sangat dekat. Seberapa dekat? Dia sudah ada di abang pintu. Dia sudah sangat dekat. Efesus pasal 5 mulai ayat yang ke-14, saya akan bacakan. Kita lihat, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bersama dengan dikatakan tadi, bangun, tanggalkan kegelapan, pergunakan senjata terang di dalam Yesus Kristus. Sehingga dikatakan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bukti seseorang dia sudah tinggalkan kegelapan dosa, bukti dari seseorang dia mempergunakan waktu yang baik, bukti dari seseorang dia bangun dari ketiduran rohaninya, bukti dari seseorang dia sadar akan waktu ini adalah waktu yang sukar, kehidupannya menampilkan cahaya Kristus. Jadi kalau kehidupan seorang anak Tuhan dia masih hidup tidak menampilkan terang Kristus, ya memang Kristus tidak ada di dalam hidupnya. Roh Kudus tidak ada di dalamnya.
firman Allah tidak ada di dalamnya, sehingga perkataannya, perbuatannya selalu adalah perkataan-perkataan yang tidak baik. Perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan orang di dalam kegelapan. Dan itu yang menjadi peringatan bagi kita. Mungkin kita masih ketiduran rohani, mungkin kita masih belum sadar. Seringkali dari mimbar ini disampaikan untuk supaya kita tahu bahwa kita ini menampilkan cahaya Kristus nggak sih? Kita ini menampilkan pribadi Kristus nggak sih? Jangan kita sok bersaksi sendiri. Jangan mulut kita yang mengatakannya. Tapi orang yang di sekitar kita. Aku ini makin mirip nggak sih sama Kristus? Seperti firman Tuhan? Atau semakin berbeda? Karena dalam kitab Amsal katakan, Amsal 27 ayat yang pertama dikatakan, jangan kamu memuji diri sendiri. Kalau memuji diri sendiri ya semua bilang, nggak ada orang bilang, aku melakukan hal-hal yang buruk. Yang buruk itu disembunyikan. Yang diceritakan yang baik-baik. Kan begitu. Tapi dikatakan, jangan kamu memuji sendiri, tapi orang lain. Nah, ke orang lain kan dia lihat. Apakah dia menampilkan cahaya Kristus? Karena dikatakan, kita bangun, kita bangkit, sampai Kristus bercahaya di dalam hidup kita. Haleluya. Kita baca terus, maju terus dalam ayat yang ke-15 dari Efesus pasal 5 ini. Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Tadi saya sudah singgung, orang yang mabuk itu seperti orang bebal. Ya, diperingatkan nggak ngerti, diperingatkan nggak mau tahu, dibilangin bahkan firman Tuhan kasih tahu pun dia melawan. Itulah orang bebal. Itulah orang bebal dan dikatakan juga seperti orang mabuk. Karena memang orang mabuk selalu begitu, dia melakukan dan ditegur bukannya dia sadar, tapi malah marah. Dipukul bukannya sadar, malah dia tidak rasa apa-apa. Karena memang mabuk. Itu sebabnya dalam kitab Amsal dikatakan jangan sampai kita mabuk. Puji Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa tetapi seperti orang arif, bijaksana. Sebagaimana firman Tuhan katakan, juga sudah disampaikan tadi, bahwa seperti 5 darah yang bijaksana. Arif, mempersiapkan kehidupannya untuk apa? Untuk menyongsong mempelai yang akan datang. Menyongsong kedatangan Kristus. Kita perlu bijaksana, kita perlu arif. Bagaimana caranya? Kita sadar dalam hidup ini bahwa itu sudah sangat dekat. Mempersiapkan kehidupan ini supaya kita menampilkan cahaya Kristus. Haleluya. Cahaya Kristus itu bukan sekali jadi, saudara. Bukan sekali jadi, tetapi sedikit demi sedikit. Jadi tidak usah kecewa kalau sampai saat ini saudara belum maksimal. Tapi kalau kita berusaha, itu akan bertambah. Yang penting ada penambahan enggak? Ada progresnya enggak? Atau cuma stuck sampai di sini? Nah, itu bahaya. Kalau ada progres, itu puji Tuhan. Yang penting kita terus bertambah. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, nggak pakai topeng, nggak pakai kepura-puraan. Jelas, ini loh aku. Apakah aku menampilkan cahaya Kristus atau enggak? Kalau pakai topeng kan bisa pura-pura.
Pura-puranya baik, pura-puranya bagus, pura-puranya mengasihi, pura-pura semua kepura-puraan. Orang yang pura-pura, kita bisa berpura-pura di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan nggak bisa. Ya, firman Tuhan katakan, ingat itu dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9, kasih jangan berpura-pura. Kita mengasihi sesama, mengasihi pekerja Tuhan, mengasihi saudara kita, tidak ada kepura-puraan. Kalau pura-pura, ya saudara kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Itu sebabnya dikatakan, sampai kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, nggak pakai topeng, nggak pakai kepura-puraan. Dengan apa? Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Mungkin api kita sekarang kecil. Mungkin terang yang kita punya sekarang masih kecil. Tapi jelas dikatakan kemuliaan itu, terang itu berasal dari Tuhan yang adalah Roh. Asalkan Roh Allah ada pada kita, asalkan Roh Kudus ada pada kita walaupun kecil, tapi kalau kita terus mau berusaha menambah kapasitas kita untuk lebih lagi mengerti kehendak Tuhan, dikatakan kita akan bertambah sampai serupa dengan gambarnya, serupa dengan Yesus. Karena itu memang yang Tuhan mau. Kalau orang sampai pada akhir langkahnya hidupnya tidak serupa dengan Yesus, di hari penghakiman akan Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Karena nggak sama, nggak serupa. Tuhan mau kita serupa. Saat ini memang belum. Tapi untuk menjadi serupa dengan Yesus itu kita sudah diperingatkan bahwa waktunya sudah dekat, sudah mepet. Saudara, kalau saudara nonton, lihat orang yang lari ya maraton, itu jaraknya kadang-kadang sampai ya 10.000 meter gitu ya, 10 kilometer. Itu di awal-awal mereka memang agak santai. Tapi di beberapa ratus meter terakhir, mereka mulai sprint. Mulai ngebut, mulai sungguh-sungguh seluruh kemampuannya dikeluarkan. Tapi memang sudah mau finish. Nah, ayat di awal kita sudah baca tadi bahwa kita sudah lebih dekat dari awal kita percaya. Tahun berapa saudara datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dibaptis? Saya katakan saya ikut sekolah minggu dari tahun 1964. Saya dibaptis tahun 1972. Dan sekarang ini sudah semakin dekat untuk menghadap Tuhan. Apakah sudah siap? Dan yang pasti sejak dulu kita percaya, katakanlah kalau diawali dari saya dibaptis tahun 1972, itu kan udah berapa tahun itu? Hampir 50 tahun juga ya. Hampir 50 tahun, 48 tahun. Nah, jadi waktunya itu udah 48 tahun lebih dekat. Kita sudah semakin dekat. Apakah kita benar-benar mau sprint? Ngebut, berlari. Seperti Rasul Paulus katakan, aku lupakan semua yang lalu. Aku menghadap apa yang di hadapanku dan berlari-lari. Bukan jalan santai. Kalau saudara olahraga pagi, boleh jalan santai. Tapi untuk menghadap Tuhan, nggak bisa lagi santai hari-hari ini. Berlari untuk menerima pahala. Kalau nggak lari, ketinggalan. Kalau ketinggalan, nggak dapat itu pahala. Nggak dapat itu kehidupan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, jadi setiap kita anjurkan, apakah kita menampilkan terang Kristus yang semakin bertambah. Ingat, jangan berkurang, juga jangan stuck. Diumpamakan oleh dalam kitab Amsal dikatakan, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar
dari pagi, rembang pagi, yang semakin hari semakin siang, semakin terang, sampai rembang tengah hari. Itu terang yang sempurna. Itulah terang Kristus yang akan kita tampilkan sebagai hidup dalam kehidupan ini. Ya, puji Tuhan, kita kembali kepada Efesus pasal 5 tadi. Dalam ayat yang ke-16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, saya sudah bahas tadi, hari-hari yang sudah sangat dekat, semakin kejahatan bertambah-tambah, kesusahan bertambah-tambah. Seharusnya mata kita terbuka, mata iman kita, rohani kita terbuka. Kita harus sadar bahwa pandemi COVID-19 ini adalah salah satu yang dikatakan hari-hari ini adalah jahat, susah. Apa kita masih mau bermain-main? Mari lebih serius dalam mengiring Tuhan, dalam sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak baca firman Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak pernah dengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang menerangi firman Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan? Kita dapat mengerti karena kita baca firman. Dan Roh Kudus menerangi. Kita bisa mengerti karena ada hamba Tuhan yang menyampaikan berita firman dengan urapan kuasa Roh Kudus sehingga kita mengerti. Itu sebabnya dikatakan jangan bodoh. Dalam kitab Nabi Hosea pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 katakan, ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam salinan terjemahan lama dikatakan umatku binasa karena bodoh. Bodoh di hadapan Allah. Karena tidak mengenal Allah, tidak ngerti firman Allah. Yang dikatakan kita harus menjalani hari-hari yang berkenan kepada Tuhan. Kita masih santai, kita masih mengurusi keinginan-keinginan kedagingan sendiri. Yang menganggap, oh itu masih jauh, oh dari dulu juga bilang begitu, oh itu pendeta dari dulu juga bilang, apalagi orang-orang tua kadang-kadang seperti saya katakan tadi, dari tahun 1964-65 saya ingat guru-guru sekolah minggu mengatakan Tuhan Yesus mau datang. Udah 50 tahun lebih, nggak datang-datang. Tapi apakah itu bohong? Tidak, itu benar. Hanya pemikiran kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Rencana Tuhan itu pasti. Ya. Ada banyak ayat yang mendukung bahwa kalaupun itu menanti, itu pasti. Orang yang merasa itu bohong, ya sekarang ini menjadi pengejek. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam surat 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang keempat, ayat yang kelima dikatakan akan tampil pengejek-pengejek. Yang mengejek mana kedatangannya dari dulu sampai sekarang. Tapi kita harus ingat bahwa di hadapan Tuhan, satu harinya Tuhan, 1000 tahunnya manusia. Jadi waktunya memang sudah sangat dekat. Ya. Puji Tuhan, dikit lagi. Kita lihat ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-18 dari Efesus pasal 5. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Haleluya. Sekali lagi diingatkan jangan mabuk. Orang yang mabuk dia tidak tahu apa yang dilakukan. Sudah berlaku cemar, sudah berlaku salah, sudah berlaku yang tidak benar, dia masih petantang-petenteng, merasa baik, merasa benar. Karena mabuk. Tapi orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia tahu apa yang harus dilakukan. Itu sebabnya dikatakan, jangan kamu mabuk, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Guru besar Roh Kudus, Roh Allah, biar memenuhi kita. Untuk menyongsong hari yang sudah semakin dekat, finish yang sudah semakin dekat. Biar kita penuh dengan Roh Kudus.
Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus, masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk kita berdoa. Yang penting kita harus tanggalkan perbuatan-perbuatan yang lalu. Yang gelap, yang berdosa, yang kepura-puraan, yang penuh dengan topeng, selubung, yang berpura-pura harus semua ditanggalkan. Terbuka di hadapan Tuhan, ngaku semuanya di hadapan Tuhan. Tuhan, aku memang orang berdosa. Tuhan, memang waktu-waktu yang lalu aku gak sanggup melakukan firman Tuhan. Aku waktu-waktu yang lalu hanya menurut hawa nafsu kedaginganku. Sekarang Tuhan, aku bertobat. Minta ampun. Biar Roh Kudus menjamah kita. Biar Roh Kudus memenuhimu. Kalau Roh Kudus memenuhimu, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Masalah tidak selesai. Masalah bukannya hilang, saudara. Ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan berarti bebas dari masalah. Mungkin masalah bertambah banyak. Saudara ingat kisah tentang bagaimana ketika Yesus dibaptis dalam Injil Matius pasal yang ketiga. Ayat-ayat terakhir dikatakan Yesus dibaptis dan Roh Kudus berupa lambang burung merpati hinggap padanya. Dan dia disebut anak Allah. Dan dia adalah anak Allah yang diurapi. Karena memang Roh Kudus memimpin dia. Tapi ayat selanjutnya dikatakan, Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan dalam pencobaan itu, Yesus menghadapi tantangan yang berat. Tapi karena dia ada urapan, dia sudah dipenuhi dengan urapan Roh Kudus. Dia menang. Ya, begitu juga saudara dan saya. Jangan saudara sangka, oh kalau saya sudah dipenuhi Roh Kudus, saya bebas dari masalah. Tidak, saudara. Tidak. Tapi yang pasti, Roh Kudus akan memberi kita kekuatan, kemampuan untuk berkemenangan. Dalam surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-12 katakan, Rasul Paulus katakan, aku tahu apa itu kesusahan, aku tahu apa itu penderitaan, aku tahu itu apa itu lapar, aku tahu apa itu kenyang, aku tahu apa itu kemewahan, aku tahu apa itu penderitaan. Berarti apa, saudara? Rasul Paulus yang penuh dengan urapan Roh Kudus, dia mengalami suka dan duka, penderitaan, tapi dia juga mengalami kemewahan. Dia mengalami lapar, tapi dia juga mengalami kenyang. Semua dialami. Dan dalam ayat yang ke-13 dikatakan, semua itu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi jangan pikir kita penuh Roh Kudus, kita bebas dari masalah. Rasul Paulus tidak bebas dari masalah. Banyak masalah menimpa dia. Tapi di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam pimpinan Roh Kudus, dia cakap, dia mampu melewati, mengatasi semuanya. Dan itulah keadaan gereja Tuhan, saudara dan saya di akhir zaman. Itu sebabnya dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh, supaya di tengah pandemi, di tengah banyak masalah, dan apalagi akan kita hadapi, kita tidak tahu. Ya, saya suka baca koran dikatakan bahwa kalau virus corona ini selesai, masalah belum selesai. Karena apa? Masalah ekonomi akan berkepanjangan. Apakah itu tidak menimpa anak-anak Tuhan? Oh, semua pasti menimpa. Hamba-hamba Tuhan juga hari-hari belakangan ini pun ada banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak mengadakan ibadah sehingga tidak menerima persembahan. Tapi puji Tuhan, ada dari organisasi yang membantu, ada kelompok-kelompok yang menghimpun dana untuk membantu. Termasuk ya, beberapa waktu yang lalu, bulan lalu, Bapak Pendeta Alfred yang dari Langensari yang biasa melayani minggu kedua sini, dia juga WA ke saya. Dia katakan dia mau bergerak membantu hamba-hamba Tuhan yang ada di desa-desa. Dia bilang, mau kontribusi nggak? Ya, saya ikut, saya bilang. Saya transfer sejumlah dana, karena dia katakan dia akan membeli sembako yang satu paket harganya 60.000. Nah, saya transfer sejumlah dana untuk membantu supaya dia katakan dia menghimpun dari banyak
orang-orang yang tergerak untuk apa? Untuk membantu. Karena memang kesusahan itu melanda semua. Tapi puji Tuhan, segala kebutuhan tercukupi. Ada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan juga kadang-kala dia katakan, ini akan mengalami kesulitan dari segi ekonomi, benar. Tapi untuk urusan makan, terjamin tidak ada yang kurang. Semuanya cukup. Kalau urusan beli pulsa, ya itu kurang ya nggak apa-apa, ya tanggung sendiri. Tapi urusan makan, Tuhan jamin. Puji Tuhan, biarkannya hari-hari ini kita menyadari bahwa hari sudah semakin gelap, hari sudah semakin jahat, waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jangan kita bermain-main lagi. Lebih serius dalam beribadah, mengiring Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan melalui kehidupan ini. Biar sampai terang Kristus bercahaya dari terang yang kecil, rembang pagi sampai rembang tengah hari, terang yang sempurna. Kalau Tuhan datang, kita akan menjemput. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.